Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh-solehah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga senantiasa Allah beri keberkahan, sehat selalu, dan tetap semangat dalam menjalani belajar di rumah. Kembali lagi ke channel kita di Tahsin Tahfidz Quran. Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai Al-Quran, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu tentang keutamaan atau fadilah menghafal Al-Quran itu sendiri. Mungkin kalian sudah mengetahui beberapa ya tentang fadilah atau keutamaan menghafal Al-Quran itu sendiri. Tapi di sini Bunda mau mengingatkan kembali soal keutamaan menghafal Al-Quran. Apa saja itu? Yang pertama, Al-Quran menjadi syafaat kita di hari kiamat. Yang kedua, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran bisa mendapat pertolongan Allah di dunia maupun akhirat. Yang ketiga, menambah kenikmatan dalam sholat. Dengan kita menghafal Al-Quran, telah menghafal banyak surat, maka kita bisa lebih lagi mendalaminya, yaitu sholat kita menjadi khusyuk dan nikmat. Kemudian yang terakhir, menjadikan gaya hidup kita menjadi lebih islami. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat menghafal Al-Quran? Apa saja itu? Yang pertama, kalian harus menata niat kalian karena Allah. Dengan begitu, Allah akan mempermudah karena niat kalian sudah lurus hanya untuk Allah. Yang kedua, menjauhi segala maksiat. Tentu saja ketika kita menghafal Al-Quran, namun kita masih selalu melaksanakan maksiat, maka sesungguhnya Al-Quran itu Maha Pencemburu. Ya, maka dia tidak akan mau dekat dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, membangun lingkungan yang kondusif. Nah, bagaimana yang dikatakan lingkungan yang kondusif? Tentu saja ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, maka hindarilah lingkungan-lingkungan yang tidak baik, yang mengajak kita untuk melupakan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita ingin cepat hafal Al-Quran, maka di rumah kita harus senantiasa dibiasakan dengan Al-Quran. Ya, kalian bisa merekam atau mendengarkan speaker Quran di kamar, di ruang tamu, setel terus speaker Al-Quran. Maka dengan begitu, meskipun kita beraktivitas, ya, otak kita, telinga kita sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran itu sendiri, maka akan sangat mudah nantinya. Ya, karena walaupun kita tidur, ya, otak kita senantiasa merekam. Maka dari itu, jangan pernah ragu untuk senantiasa mendengarkan murotal Al-Quran. Nah, itu tadi adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian, Bunda mau memberitahu cara menghafal Al-Quran yang sangat mudah. Ya, itu hanya cukup dengan 3T dan 1M. Apa sih itu 3T dan 1M? Ada yang tahu mungkin? Alhamdulillah kalau sudah tahu. Yang belum tahu, alhamdulillah juga Bunda kasih tahu ya. Metode 3T dan 1M. Ya, 3T itu adalah T yang pertama itu talqin tasmi, ya, yaitu dengan cara membaca, ya, ditalqin, dibaca. Kemudian
Yang kedua, T yang kedua yaitu tafahum, ya, kita memahami. Jadi tidak perlu terburu-buru dalam menghafal, ya, pahami dulu, baca dulu baik-baik. Kemudian T yang ketiga yaitu tikrar. Nah, ada yang tahu tikrar itu apa? Alhamdulillah, ya. Tikrar berarti mengulang-ulang bacaan hingga hafal, ya. Kita ulang terus. 1 kali belum hafal, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya, sampai 20 kali bila perlu untuk satu ayatnya, ya. Karena dengan metode tikrar ini mengulang dan mengulang, ya, otak kita akan terbiasa. Nanti lisan kita akan terbiasa sampai akhirnya kita hafal satu surat, ya. Kemudian 1M, ya. 1M itu apa? M-nya adalah murojaah, ya. Tidak mungkin penghafal Al-Qur'an itu akan mengingat hafalannya tanpa murojaah, ya. Setelah hafal, ulangi terus, ulangi kembali bacaan tersebut, ya. Itulah yang dimaksud dengan murojaah. Murojaah sangat penting karena murojaah ini yang akan melekatkan hafalan kita lebih kuat ke dalam benak kita, ya. Murojaah merupakan kenikmatan bagi seorang hafid karena dia akan banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jika kalian tidak menerapkan murojaah ini, maka akan menjadi percuma, ya, hafalan kita akan hilang. Jadi, para penghafal Al-Qur'an tidak terlepas dari metode 3T dan 1M. Apa tadi 3T? Yaitu talqin, tafahum, tikrar. Kemudian 1M-nya yaitu murojaah atau mengulang hafalan. Kemudian Bunda mau memberikan suatu tips, ya, dalam menghafal Al-Qur'an. Ini sangat penting dan tidak boleh kalian tinggalkan, ya. Apa itu tipsnya? Yang pertama, menggunakan satu mushaf, ya, atau Al-Qur'an. Jadi kalau kalian menghafal Al-Qur'an, Qur'annya jangan ganti-ganti, ya. Nah, pilihlah Qur'an yang bagus, yang terang, kemudian yang jelas. Kalian jangan ganti-ganti Al-Qur'an sampai kalian hafal, ya, kecuali untuk murojaah, ya. Kalau murojaah boleh, kalau untuk ngaji boleh ganti Al-Qur'an, tapi dalam hafalan ini, ya, kenapa? Karena mata kita akan terbiasa, otak kita akan terbiasa, ya. Jadi Al-Qur'an itu sendiri bisa menjadi syafaat buat kita, ya. Jadi jangan ganti-ganti Al-Qur'annya, ya. Gunakanlah satu mushaf atau satu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, mendengarkan bacaan qori, ya, atau yang kita sebut biasanya mendengarkan murotal, ya. Kenapa kita harus rajin mendengarkan murotal? Ada yang tahu kenapa kita harus mendengarkan murotal? Ya, membiasakan diri mendengarkan murotal atau mendengarkan qori itu dapat membantu kita untuk menambah atau mengulangi hafalan, ya. Jadi dengan mendengar kita bisa tahu di mana letak berhenti, ya. Kemudian membiasakan kita berhenti pada wakof atau tanda berhenti yang tepat, ya. Kemudian kalau kita mendengarkan dengan lagu yang enak, ya, di murotal tersebut, ya, kita akan terbiasa nantinya, bacaan kita juga akan bagus. Kemudian, ya, selain itu kita juga bisa lebih berhati-hati dalam membaca, ya. Itu tadi. Kemudian yang ketiga, tipsnya apa? Ya, tipsnya adalah teknologi sarana memaksimalkan, ya, menghafal Al-Qur'an, ya. Jadi kita manfaatkan teknologi. Sekarang ini siapa yang nggak punya HP, ya? Hampir semuanya tahu dengan HP Android,
ya install di HP-nya tersebut dengan aplikasi Al-Qur'an. Jadi jangan hanya game dan game ya. Jadi di dalam aplikasinya itu, di dalam Android-nya harus ada aplikasi Al-Qur'an. Jadi sewaktu-waktu kita lupa, kita tidak membawa Al-Qur'an, ya kita bisa buka, kita bisa ulang hafalan kita dengan membuka Android ya. Jadi jadikanlah teknologi itu sebagai sarana kalian untuk tetap bisa menghafal Al-Qur'an ya, jangan sampai melenakan ya. Jadi kemanapun kita, kalau kita tidak sempat bisa membacanya ya, kita bisa mendengarkannya ya. Ada aplikasi Al-Qur'an itu yang bisa dibaca sekaligus disetel. Nah, itu saja Ananda yang bisa Bunda sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, nanti kalian bisa mencatat poin-poin penting yang Bunda sampaikan tadi. Kemudian kirimkan catatannya ke WA Bunda ya, pribadi. Oke, Bunda akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.